Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, cerdas, ceria, dan semangat ya. Begitupun dengan ayah bunda, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat membersamai teman-teman di rumah. Amin. Teman-teman, nah kali ini Ibu Inci akan menyampaikan materi masih di tema ketujuh, yaitu tema kebersamaan, dan subtema 4 yaitu kebersamaan di tempat wisata. Teman-teman sudah siap? Iya, terima kasih. Namun teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan belajar, mari kita awali dengan membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan diawali membaca doa, kegiatan kita menuntut ilmu maupun aktivitas yang lain bisa berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman sudah siap untuk menyimak materi kita hari ini? Nah, materi kita hari ini yaitu mengenal tempat wisata. Nah, teman-teman, Ibu Unci mau tanya nih sama teman-teman, kira-kira yang dimaksud dengan tempat wisata apa sih, teman-teman? Ayo, siapa yang tahu? Iya, jadi teman-teman, pengertian tempat wisata menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah bepergian secara bersama-sama dengan tujuan untuk mencari pengetahuan, pengalaman, dan lain-lain teman-teman. Selain itu juga bisa diartikan bertamasya atau berpiknik teman-teman. Nah, jadi pada saat kita berjalan-jalan tidak hanya bermain-main, bisa juga sambil belajar. Nah, teman-teman, jadi tempat wisata yang akan Ibu Enci kenalkan sama teman-teman adalah tempat wisata yang berada di Provinsi Bengkulu, khususnya Kota Bengkulu. Pasti teman-teman pada penasaran ya tempat wisatanya apa aja. Iya, tempat wisatanya banyak sekali teman-teman. Namun di kelas online kali ini Bu Inci akan mengenalkan 3 tempat wisata yang sangat unik yang berada di kawasan Kota Bengkulu. Nah, teman-teman, jadi Indonesia ini memang tidak kalah cantiknya dengan negara-negara lain, teman-teman. Iya, jadi di luar negeri ada pantai. Indonesia juga punya pantai yang tidak kalah cantiknya. Nah, Indonesia ini diapit oleh dua samudra, teman-teman. Ada samudra Hindia dan samudra Pasifik yang memberikan keindahan tersendiri bagi setiap pantainya, teman-teman. Nah, teman-teman, salah satu pantai yang terpanjang dan unik di Kota Bengkulu adalah Pantai Panjang Bengkulu. Iya, teman-teman, siapa ini kira-kira yang sudah ke Pantai Panjang Bengkulu? Pasti kalau yang berada tempat tinggalnya di Bengkulu pasti udah sering ya. Mungkin teman-teman yang berada di luar Provinsi Bengkulu ada yang pernah dan mungkin ada yang belum sama sekali belum pernah menginjakan kakinya ke sini. Jadi boleh nih teman-teman menyimak sekilas informasi tentang wisata Pantai Panjang. Jadi teman-teman, kenapa dinamakan sebagai Pantai Panjang Bengkulu? Karena Pantai Panjang memiliki panjang yang begitu luas, yaitu 7 kilometer dan lebarnya 500 meter, teman-teman. Bayangkan 7 kilometer seluas apa ya? Ya kan? Jadi kalau untuk lebar pantainya itu atau garis pasang dan garis surutnya sekitar 500 meter. Nah, hal ini terjadi karena di sekitar pantai tidak terdapat karang, sehingga saat air laut pasang membuat hamparannya menjangkau sangat jauh ke dalam pantai. Nah, selain itu
Biasanya kalau pantai itu kan dikelilingi oleh pohon-pohon kelapa yang menjulang tinggi ya teman-teman. Nah kalau di Pantai Panjang uniknya, jadi dia memiliki keunikan tersendiri teman-teman. Dia dikelilingi oleh pohon cemara dan pohon pinus teman-teman. Nah penasaran kan teman-teman? Nah teman-teman yang berada di luar kota Bengkulu atau di luar provinsi Bengkulu boleh nih berkunjung, bertamasya atau belajar di Pantai Panjang. Nah, di Pantai Panjang juga selain bisa berpiknik, bisa dijadikan sebagai objek wisata terapi. Ya, bisa dijadikan sebagai tempat kesehatan, teman-teman. Jadi di sana teman-teman beserta keluarga bisa jogging pagi atau sore di kisaran pantainya, teman-teman. Iya, di lintasannya itu. Pantai Panjang juga memiliki pasir putih yang sangat halus dan itu aman untuk teman-teman, tidak akan mengotori kaki teman-teman dan keluarga pada saat sedang jalan-jalan di sana. Iya. Nah, selain itu teman-teman bisa belajar juga. Ya, bisa belajar sambil bermain dengan pasir putih itu tadi. Jadi pasir putihnya bisa teman-teman buat menjadi bangunan rumah pasir atau gunung pasir. Nah, itu teman-teman. Objek wisata yang pertama Bunci kenalkan sama teman-teman yaitu Pantai Panjang Bengkulu. Nah, objek wisata yang kedua yang ingin Bunci kenalkan dengan teman-teman adalah apa kira-kira teman-teman? Ada rumah pengasingan Bung Karno. Jadi keindahan Pantai Bengkulu sudah tidak diragukan lagi nih teman-teman. Jadi selain wisata pantainya ada hal yang tidak kalah menariknya di Bengkulu yaitu rumah Bung Karno atau rumah pengasingan Bung Karno yang juga populer sebagai salah satu lokasi wisata yang ada di kota Bengkulu. Nah, rumah ini dibangun pada tahun 1918 oleh Chang Cheng Kwet. Ingat ya teman-teman, rumah Bung Karno dibangun pada tahun 1918 oleh Chang Cheng Kwet. Nah, Presiden Republik Indonesia pertama yang akrab disapa dengan sebutan Bung Karno ini pernah diasingkan ke Bengkulu, teman-teman. Iya, jadi pada masa kolonial pada masa kolonial Belanda, Bung Karno diasingkan ke Bengkulu pada tahun 1938 masa pengasingan di Bengkulu dan berakhir pada tahun 1942. Jadi kira-kira berapa tahun teman-teman dari 38 sampai 42? Iya, 4 tahun. Ya, Bung Karno berada di pengasingan Bengkulu. Nah, Bung Karno ini menjajakan kaki di Bengkulu pada tanggal 14 Februari 1938, teman-teman. Nah, selama menempati rumah yang sangat sederhana dan unik itu, teman-teman, Bung Karno bertemu dengan salah satu gadis cantik Bengkulu. Iya, siapa kira-kira temannya? Namanya? Ya, namanya adalah Fatmawati. Jadi Fatmawati ini dinikahi oleh Bung Karno, menjadilah seorang istri Bung Karno. Dan selain itu Fatmawati adalah orang yang menjahit bendera Sang Saka Merah Putih. Iya, bendera Sang Saka Merah Putih dijahit oleh istrinya Bung Karno yang bernama Fatmawati, dan itu digunakan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia jatuh pada tanggal berapa teman-teman? 17 Agustus 1945. Nah teman-teman, jadi di rumah pengasingan Bung Karno ini juga sangat banyak benda-benda bersejarah teman-teman. Nah salah satunya di antaranya apa aja nih teman-teman benda bersejarah yang ada di sana. Jadi teman-teman di sana nanti bisa melihat ada buku itu tulisannya tulisan orang-orang Belanda teman-teman. Jadi bahasanya bahasa Belanda. Terus selain buku juga ada lukisan. Nah selain lukisan
ada juga sepeda. Iya, sepeda yang suka digunakan oleh Bung Karno. Di situ ada teman-teman. Nah, selain sepeda ada juga meja dan kursi yang digunakan oleh Bung Karno beserta keluarga atau para tamu yang berkunjung ke rumah Bung Karno pada saat itu. Yang terakhir ada juga tempat tidurnya Bung Karno dan Fatmawati, teman-teman. Iya, tempat tidurnya ini terbuat dari besi. Nah, teman-teman yang ingin berkunjung ke sana boleh, tepatnya di Kota Bengkulu, dan di situ teman-teman bisa belajar tentang sejarah-sejarah peninggalan Bung Karno pada saat pengasingan di Bengkulu. Nah, teman-teman, tempat wisata yang ketiga yang ingin Bu Enci kenalkan dengan teman-teman adalah Benteng Marlboro. Nah, teman-teman, ada yang sudah pernah ke Benteng Marlboro? Ya, tentu kalau yang di dalam Bengkulu sudah pasti pernah ya. Yang belum pernah ke sana, teman-teman bisa dulu menyimak informasi yang akan Ibu Enci sampaikan. Nah, jadi teman-teman, Benteng Marlboro ini merupakan salah satu benteng megah peninggalan zamannya kolonial Inggris di Kota Bengkulu. Jadi benteng ini dibangun pada tahun 1713 teman-teman, hingga tahun 1719. Wah, cukup lama juga ya. Kira-kira berapa tahun sih dari 1713 sampai 1719? Iya, 6 tahun teman-teman ya. Nah, di bawah kepemimpinan Gubernur Joseph Caillat. Ya, Joseph Caillat ini adalah berasal dari kolonial Inggris, teman-teman. Nah, benteng tersebut merupakan sebuah bangunan benteng pertahanan bangsa Inggris yang terletak di pesisir pantai Tapak Padri dan itu merupakan salah satu jantungnya Kota Bengkulu, teman-teman. Nah, yang uniknya lagi, teman-teman, dari bangunan Benteng Marlboro ini, jadi kompleks keseluruhan bangunan Benteng Marlboro ini merupakan menyerupai seperti tubuhnya kura-kura, teman-teman. Penasaran kan, teman-teman, seperti apa sih tubuh kura-kura? Nah, seperti itulah keseluruhan ya bangunan dari Benteng Marlboro. Nah, teman-teman yang penasaran atau ingin berkunjung ke tempat wisata Bengkulu, ditunggu ya di sana juga, karena banyak ilmu pengetahuan yang bisa teman-teman pelajari dan teman-teman ambil. Teman-teman, itu tempat wisata yang Bu Enci ingin sampaikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat, dan teman-teman ingat, tugas kita adalah menjaga dan melestarikannya, teman-teman. Jadi pada saat kita berkunjung ke tempat wisata, tugasnya adalah menjaga tidak membuang sampah sembarangan, teman-teman. Iya, harus tetap menjaga keselamatan dan kesehatan. Apalagi sekarang dalam kondisi COVID-19 ya, teman-teman. Harus tetap menjaga kesehatan dengan cara ketika teman-teman sudah melakukan aktivitas, teman-teman jangan lupa untuk cuci tangan di air yang mengalir dan menggunakan sabun cuci tangan. Terus tetap dijaga kesehatannya dengan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan dan makanan yang sehat. Terima kasih teman-teman, itu materi yang Bu Enci sampaikan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan dan kesalahan, Ibu Enci mohon maaf. Dan jika ada kebaikan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Terima kasih teman-teman, tetap sehat, ceria, iya, dan semangat untuk menjalankan aktivitas dan kegiatan ibadah yang lainnya. Terima kasih sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.